Mau kalian tinggal di Indonesia bagian barat ataupun Indonesia bagian timur, ada satu motor dari Honda yang pasti ada. Mau di perkotaan, pegunungan, di laut, di tengah hutan, atau mungkin di dasar laut, pasti ada motor ini. Motor apa itu? Ya, itu adalah Honda Beat. Honda Beat adalah motor sejuta umat. Bukan sejuta deh, mungkin berjuta-juta umat mengingat populasi Indonesia yang cukup besar. Dan motor ini benar-benar laku banget. Saking lakunya, motor ini menjadi tulang punggung AHM untuk menjadi pabrikan motor terbesar di Indonesia. Menurut data IC beberapa tahun lalu, AHM bisa menjual motor hampir 3 juta unit setiap tahunnya. Dan lebih dari 50% penjualan besar AHM ini terjadi oleh Honda Beat. Pertanyaannya, apa yang membuat motor mungil ini begitu diminati? Saya mencoba googling yang cukup mendalam nih mengenai hal ini. Dan saya menemukan jawaban yang cukup menarik dan bisa kita bahas. Faktor yang pertama, mengapa Honda Beat bisa sangat laris tentu aja karena brand image Honda. Dan ini sudah menjadi rahasia umum bagi sejumlah masyarakat di Indonesia, merek motor Honda sudah seperti hal sakral. Bahkan mungkin ada segelintir orang yang tidak melihat merek selain dari Honda. Jadi apapun keluhan mengenai merek ini, semuanya nggak digubris. Karena sekali lagi, Honda adalah merek sakral di Indonesia. Bahkan merek Honda sendiri menjadi bahasa daerah tertentu untuk penyebutan motor. Cukup luar biasa kan brand image-nya? Kemudian faktor yang kedua, harganya yang terjangkau. Honda menawarkan Honda Beat memang dengan harga yang cukup terjangkau. Terjangkau ya, bukan murah. Namun kalau mau motor yang lebih murah dari Honda Beat, sebenarnya ada motor dari Yamaha, yaitu Yamaha Mio. Harganya beda sejuta. Tapi kenapa lebih laku Honda Beat? Ya baik lagi, karena brand image itu sendiri. Karena kita nggak bisa bandingin teknologi yang ada. Secara ini adalah motor terjangkau. Jadinya jangan terlalu banyak berharap sama teknologi yang ada. Udah pasti standaran aja. Kemudian faktor yang ketiga, Honda Beat memiliki desain yang kompak dan menarik. Faktor yang ini saya cukup setuju, karena nggak ada yang bisa nyaingin kekompakan motor Honda Beat. Mungkin ada, tapi itu di motor listrik yang kecil. Tapi itu kan nggak apple to apple, karena yang satu bensin, yang satu listrik. Dengan demikian, Honda Beat bisa kita nobatkan motor dengan dimensi paling kompak se-Indonesia. Honda Beat hanya memiliki dimensi 1877 x 669 x 1074 mm dan ini sudah di generasi selanjutnya. Kalau generasi awal-awalnya nih di 1856 dikali 666 dikali 1068 mm dan generasi awal Honda Beat benar-benar kecil banget. Dan fakta uniknya adalah jika kalian memiliki tinggi badan 175 cm dan berat badan mungkin lebih dari 80 kg, mungkin nih kalian akan merasa seperti naik motor mainan karena motor ini saking kecilnya. Namun walaupun demikian, uniknya naik motor ini tetap aja cukup nyaman, tapi dalam jangka waktu yang cepat ya, bukan untuk touring. Karena kalau punya tinggi badan segitu dan berat badan segitu, naik Honda Beat untuk touring, pinggang akan terasa sakit banget, soalnya kecil banget motornya. Namun ya, dibalik itu semua, kekompakan motor ini menjadi nilai plus tersendiri. Lalu faktor selanjutnya ada mesin dan konsumsi BBM. Honda Beat generasi yang sekarang ini sudah menggunakan mesin 110cc SOHC generasi terbaru dari Honda. Honda mengklaim Honda Beat bisa lebih responsif karena motor ini juga sudah menggunakan piston 47 mm dan panjang langkahnya di 63,1 mm. Ini berarti naik 3 mm dari generasi sebelumnya untuk ukuran piston dan naik 8 mm dari generasi sebelumnya untuk bor dan stroke-nya. Dengan upgrade tersebut, Honda Beat mendapatkan kompresi yang lebih besar, yaitu di 10:1. Tapi ya tetap aja, jika yang naikin orangnya cukup besar, khususnya laki-laki deh, motor ini akan terasa loyo juga. Kenapa? Ya karena emang mesinnya mau di-upgrade kayak apapun dari bawaan pabrik nih, nggak bisa seresponsif motor di kelasnya. Tapi ya mengingat ini motor yang kebanyakan dipakai ibu-ibu dan memang sepertinya pasarnya ke situ, jadi seharusnya nggak jadi masalah terlalu besar. Dan untuk konsumsi BBM-nya, Honda Beat bisa menjadi musuh Pertamina. Kenapa? Ya karena motor ini memiliki tangki yang kecil ditambah motor ini irit. Jadi misalnya ketika saya lagi ngantri di pom bensin nih, di depan saya ada Honda Beat yang mau isi bensin, apalagi yang generasi awal-awal nih. Cukup 20.000 atau 30.000 aja motornya udah bluber bensin. Dan kocaknya lagi, habis isi segitu, motor tersebut biasanya akan hilang dari pom bensin beberapa hari karena bensinnya kagak habis-habis. Pokoknya iritnya kebangetan.
Honda mengklaim motor ini bisa berjalan dengan 1 liter BBM sejauh 60,6 km. Dengan demikian, jika Honda Beat tersebut yang memiliki tangki bahan bakar sebanyak 4,2 liter dan jika diisi full tank bisa menempuh jarak 254 km. Bisa pulang pergi Jakarta-Bandung kayaknya sekali full tank. Dengan faktor ini, maka nggak heran kalau motor ini begitu laku. Kemudian faktor selanjutnya pengendalian yang mudah. Dengan bobot yang sangat ringan yaitu di 89 kg, tentu aja membuat Honda Beat ini seperti motor mainan. Bahkan saking mudahnya membawa motor ini, anak SD aja bisa bawa motor ini. Tapi ya gimana ya, kok anak SD udah pada banyak yang bawa motor? Siapa yang salah? Honda Beat atau orang tuanya? Tenang. Tapi terlepas dari keringanan motor ini, tahu nggak faktor yang membuat motor ini bisa ringan? Ya salah satunya faktor terbesarnya adalah rangka ISAF. Tapi ya masalah tersebut udah berlalu kan ya, udah ada solusinya. Ada dan gak ada sih. Ya kalau patah dalam masa garansi kalian bisa recall. Tapi kalau lewat garansi ya gitu deh, mungkin bisa tapi nggak jelas aja sih beritanya. Kemudian faktor yang terakhir banyak pilihan warna. Nah ini nih faktor yang cukup penting kenapa motor ini bisa sangat laku di pasaran. Seperti yang kita tahu, kebanyakan masyarakat Indonesia akan melihat pilihan desain dan warna dahulu, baru teknologi yang digunakan. Dan hal ini dimanfaatkan oleh Honda. Jika Yamaha sanggup membuat motor dengan jenis motor dengan spesifikasi yang sama, Honda hanya sanggup bermain-main di warna. Dan hal ini sebenarnya cukup berhasil di Honda. Kita bisa lihat di Honda Beat. Honda Beat mau warna kuning sampai warna pink semuanya ada. Dengan demikian, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum-kaum pecinta warna-warni dari sebuah kendaraan. Itulah beberapa alasan kenapa Honda Beat bisa sangat laku di Indonesia. Dan motor ini walaupun seperti motor ibu-ibu, tapi motor ini cukup banyak digunakan oleh anak laki-laki dan anak muda. Dan uniknya lagi motor ini banyak yang menggunakannya untuk balapan. Tapi ya nggak heran sih mengingat motor ini compact dan kecil banget. Jadi dengan compact dan kecilnya motor ini udah menjadi dasar yang bagus untuk menjadi motor balap. Mau itu balap road race ataupun drag race. Kalau udah pakai Honda Beat, tinggal pinter-pinter mekaniknya aja untuk mainin mesin sama CVT-nya. Ya kalau ketemu settingan yang mantap, udah pasti motor ini bisa kencang. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian punya Honda Beat di rumah? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.